komunikasi interaksional. Model interaksional dikembangkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1954 yang menekankan pada proses komunikasi dua arah antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi ini berlangsung dua arah, dari pengirim kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Proses ini menunjukkan bahwa komunikasi selalu berlangsung. Pandangan interaksional mengilustrasikan bahwa seseorang dapat menjadi pengirim maupun penerima dalam sebuah interaksi, tetapi tidak menjadi keduanya sekaligus. Kemudian, elemen yang penting dalam model ini adalah umpan balik atau feedback, atau tanggapan terhadap suatu pesan. Umpan balik dapat berupa verbal ataupun nonverbal, sengaja maupun tidak disengaja. Umpan balik amat membantu komunikator untuk mengetahui apakah pesan mereka telah tersampaikan atau tidak, dan sejauh mana pencapaian makna terjadi. Dan dalam model interaksional, umpan balik terjadi setelah pesan diterima, tidak saat pesan sedang dikirim. Kelebihannya yang pertama, komunikasi ini bersifat sirkular, memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk memberikan pendapat mereka. Yang kedua, model komunikasi Scrum bersifat dinamis dan selalu berubah, sehingga sangat membantu dalam berbagai praktek komunikasi secara umum. Yang ketiga, pengirim pesan dan penerima pesan saling bertukar pesan dalam tingkatan yang sama aktifnya. Yang keempat, gangguan semantik merupakan konsep yang membantu pemahaman berbagai permasalahan yang dapat terjadi selama penafsiran pesan. Yang kelima, umpan balik memberikan kemudahan untuk mengetahui apakah pesan yang ditafsirkan oleh penerima pesan sesuai dengan tujuan atau tidak. Yang keenam, konsep interpretasi membuat komunikasi menjadi efektif. Ketujuh, bidang pengalaman atau efek psikologis membantu pemahaman proses komunikasi dalam beberapa cara dibandingkan dengan cara tradisional. Yang kedelapan, konsep konteks membuat berbagai faktor lingkungan dapat dimasukkan ke dalam penafsiran pesan dan membawa perubahan dalam nilai pesan. Kemudian kekurangannya, yang pertama, umpan balik tidak terjadi secara simultan. Yang kedua, umpan balik terjadi secara tertunda atau membutuhkan waktu yang lama. Ketiga, umpan balik bersifat tidak langsung. Yang keempat, komunikasi tidak berjalan secara dinamis. Yang kelima, pola komunikasi dapat diprediksi. Keenam, komunikasi menjadi bersifat linear manakala penerima pesan tidak memberikan respon atau umpan balik. Yang ketujuh, model komunikasi Scrum tidak dapat digunakan dalam berbagai tingkatan komunikasi dan proses komunikasi yang kompleks. Kedelapan, pesan yang dikirimkan dan diterima mungkin saja ditafsirkan secara berbeda. Dan yang kesembilan, hanya ada dua sumber yang berkomunikasi. Beberapa sumber yang lain membuat proses menjadi lebih kompleks dan model tidak dapat diimplementasikan. Contoh komunikasi interaksional. Saya yang memberitahu Faras bahwa besok ada kelas pengganti. Kemudian si Faras malah bertanya pada saya, besok kuliah pengganti mata kuliah apa? Dan saya pun menjawab, besok kuliah pengganti mata kuliah teori komunikasi. Faras pun menjawab, oh oke lah, siap. Di saat yang bersamaan, saya bertanya pada Faras, kamu tahu tentang materi apa yang akan diajarkan pada mata kuliah pengganti? Faras pun menjawab, tahu, pada mata kuliah pengganti kita membahas materi lanjutan dari minggu lalu, yaitu tentang model-model komunikasi. Dan saya pun menjawab, oh begitu ya, terima kasih ya atas jawabannya. Dan Faras pun menjawab, oke sama-sama, terima kasih juga ya informasinya. Oke, sip.
Pengertian komunikasi transaksional. Dalam model komunikasi ini memberikan penekanan pada proses pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam suatu sistem komunikasi. Dalam mekanisme pengiriman dan penerimaan pesan, proses komunikasi berlangsung secara kooperatif di mana pengirim dan penerima secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap ekses atau akibat dari proses komunikasi yang berlangsung, apakah efektif atau tidak, karena dalam model ini makna dibangun oleh umpan balik dari peserta komunikasi. Model transaksional berasumsi bahwa saat kita terus-menerus mengirimkan dan menerima pesan, kita berurusan baik dengan elemen verbal maupun elemen non-verbal. Dengan kata lain, peserta komunikasi atau komunikator melakukan proses negosiasi makna. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan komunikasi transaksional. Kelebihannya yaitu yang pertama, komunikasi bersifat dinamis atau bersifat aktif. Yang kedua, respon verbal dan nonverbal bisa diketahui secara langsung. Yang ketiga, komunikasi secara tatap muka. Yang keempat yaitu komunikasi yang terjadi semakin efektif. Kemudian kekurangannya yaitu yang pertama memiliki sifat spontan, yang kedua tidak memiliki struktur yang beraturan, yang ketiga tidak memiliki tujuan yang terencana, dan yang keempat terjadi secara kebetulan. Nah, contoh dari komunikasi transaksional yaitu penyuluhan katarak dihadiri oleh seorang dokter ahli mata dan peserta seminar adalah orang-orang penderita katarak. Pengalaman tentang pengobatan atau memberi pengobatan dan menerima pengobatan merupakan perpotongan pengalaman di antara dua pihak yang melakukan transaksi. Kesamaan pengalaman ini membuat seminar dapat berjalan dengan baik karena para peserta seminar tidak harus mengerutkan kening mendengar istilah kedokteran tentang penyakit katarak mata ini, dan dokter pun tidak harus menjelaskan ulang tentang istilah yang berkaitan dengan penyakit tersebut. Kemudian, perbedaan komunikasi interaksional dan komunikasi transaksional. Model interaksional mengilustrasikan bahwa seseorang dapat menjadi pengirim maupun penerima dalam sebuah interaksi, tetapi tidak dapat menjadi keduanya sekaligus. Sedangkan model transaksional bersifat kooperatif, baik pengirim maupun penerima sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Dengan demikian, model transaksional membuat komunikasi yang terjalin menjadi lebih efektif.